Indonesia melawan Uzbekistan. Tentu pertandingan ini wajib kita tonton dan tidak boleh kita lewatkan, teman-teman. Kalau soal di atas kertas, tentu kita kalah jauh dengan Uzbekistan. Uzbekistan kalau nggak salah hari ini peringkatnya 64 dunia. 64 ya? 64. Kalau nggak salah, teman-teman, tolong ntar dikoreksi. Sementara Indonesia adalah peringkat 134 dunia. Tetapi hitungan di kertas itu bisa saja salah ya, karena Indonesia beberapa kali menghadapi tim-tim raksasa seperti halnya kemarin itu dengan Jordania peringkat 71 dunia, dengan Australia, dengan Korea Selatan yang notabene mereka peringkatnya jauh sekali dengan peringkat Indonesia. Bahkan dalam sebuah pernyataan media luar negeri mengatakan bahwa Indonesia ini hari ini adalah seorang tim ya spesialis pembunuh raksasa begitu ya. Sebelum pertandingan tentu ada war di internet, teman-teman, tidak terkecuali dengan perang di internet yang ada di Uzbekistan. Mereka jumawa, teman-teman, mereka sombong karena dalam beberapa pertandingan di AFC U23 Uzbekistan itu tidak pernah kebobolan dan juga tidak pernah kalah di setiap pertandingan. Tapi namanya bola bundar, teman-teman. Kemarin aja tuh Korea Selatan itu tidak pernah kalah dan tidak pernah kebobolan, tapi ketika menghadapi Indonesia 2 gol bersarang, bahkan dengan penalti itu bisa sampai 10 gol, teman-teman. Ya, tentu penasaran kan, teman-teman? Kita lihat sama-sama bagaimana komentar-komentar di media sosial netizen dari Uzbekistan. Mari kita lihat sama-sama. Uzbekistan U23 sukses mendapatkan kemenangan atas Arab Saudi. Dengan hasil tersebut membuat mereka memastikan langkah ke babak semifinal. Pada pertandingan semifinal nanti, Uzbekistan U23 akan berhadapan dengan timnas Indonesia U23. Di atas kertas, Uzbekistan memang tetap lebih diunggulkan atas skuad timnas Indonesia U23. Seperti inilah komentar orang Uzbekistan jelang menghadapi timnas Indonesia U23. Tidak pulang, kami akan menghancurkan Indonesia. Wow. Kita akan lihat insya Allah siapa yang menang. Setia saja padamu, Uzbekistan punya pemain sepak bola terbaik. Ini adalah Uzbekistan dan kita akan menang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan kami? Boleh. Indonesia 0, Uzbekistan 3, Masya Allah. Wow. Kawan Indonesia jangan tersinggung, kita akan menjadi juara. Mereka Indonesia akan menelan setidaknya 3 gol lagi. Wow. Indonesia tidak bisa mengalahkan, insya Allah. Ini Uzbekistan, bukan Korea Selatan, bukan Australia, ini tim besar. Wow. Kita akan lihat, kita akan menjadi juara tahun ini. Kemenangan Indonesia mudah hanya ada di mimpi, sayang. Wow. Indonesia tidak akan mudah karena Uzbekistan tidak akan memberikan trofi. Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah mencapai semifinal, jadi Indonesia tidak diunggulkan di sini. Berhentilah menggonggong. Uzbekistan 7, Indonesia 0. Wow. Uzbekistan 4, Indonesia 1. 7. Uzbekistan adalah tim termahal di kompetisi. Tidak ada yang tahu orang Arab lebih baik daripada kami, Uzbekistan. Hari ini kami tidak terlihat begitu rapi, tapi ini adalah bagian dari rencana. Karena orang Arab ini mengubah stadion menjadi rumah sakit. Jadi kami hanya cermin dari sepak bola mereka. Insya Allah Uzbekistan akan menjadi juara. Saya tandai beberapa akun sepak bola Indonesia. Mereka terus mengatakan bahwa Uzbekistan tidak sekuat Korea Selatan. Jika Anda mengatakannya, maka bermainlah dengan wasit Saudi ini. Kami 12 gol dan clean sheet. Saya suka Indonesia, saya suka Indomie, saya suka teh tarik. Tapi maaf, kita jadi juara insya Allah. Jujur yuk kawan, Indonesia beruntung sama Korea. Korea kurang 1 pemain sampai adu penalti. Uzbekistan 5, Indonesia 0. Kamu baru, orang Uzbekistan akan memberimu kelas master. Mungkin pemain Uzbekistan itu kurang kuat, tapi mereka akan bermain dengan hati mereka di final. Kami berdoa kepada Tuhan agar Uzbekistan memenangkan pertandingan ini. Nah, ini komentar podcast luar negeri, teman-teman. And the team that your viewers are gonna love this is Indonesia. Indonesia, baby, let's go. I was gonna say the same thing. Indonesia, smash the like button. I think we're seeing a serious power shift inside. Let's just focus on Southeast Asia for a second. All right, Vietnam have kind of been on top while Park Hang-seo was the manager for the past couple years. Thailand were right behind, and Indonesia was kind of like battling Malaysia for like 3rd place. Now I think we're seeing at the past Asian Cup, the first time that they've made the knockouts in their history, massive deal. The fact that they just booty spanked arch rivals Vietnam so bad they sacked Trossier. Yeah. And are basically confirmed to round 3 of World Cup qualifying. Now, that might be where the story ends, but that still is a massive improvement from years prior.
And we're looking at their U23 team, which just beat South Korea earlier today on penalties and qualified for the Olympics. I want to say the first time ever. Somebody check me. It might not be the first time. But they're in the semifinals now. And damn near half the starting 11 that's in the U23 team was in the Asian Cup. Wow. That's how young they are, man. They're the youngest team at the Asian Cup as well, and they made the knockouts, and they kind of collapsed against Australia. But It's Asian La Masia, bro. dude, it's insane right now. La And Masia. a lot of that is because of their dual national program, which has completely transformed Indonesia, and it's something that Vietnam, they don't have a dual nat program. Malaysia does, but it's not bringing in the same amount of talent as Indonesia. And I think also with Indonesia, you see a country that is so football crazed, they're willing to invest the resources into getting the program where it needs to be. Is it corrupt as hell? You goddamn right. But at least there's going to be positive movement, and we can see that at the youth level and at the senior level. So I think Indonesia, will they qualify for 2026? I don't think they will, but I think they will qualify for the next World Cup in 2030, and I think they will make the knockouts again in the 2027 Asian Cup. Yeah. You stole my pick completely, and that's not to pander to my viewers or anything. But I also took the question the same way. Future, just what team has a really good youth coming up through the ranks? I do think it's Indonesia, and I agree, man. Like World Cup qualification, especially in Asia, is brutal. It's brutal, and it's unfortunate, but I do think they won't be able to qualify into the tournament. But still, the fact that they're already doing so well, that they've got Vietnam's number not once, not twice, but 3 times in a row is just such a big statement. And then you top that with what we're seeing at the U23 Asian Cup right now. It's really, really positive. Beat Australia. It's really good, man, and I think it's worth noting, so I'm glad you brought it up. Yeah, it's a hell of a pick. If you look at where Indonesia were 4 years ago and where they are now, probably the most improved team across the entire planet. And, you know, Panama could also be up there. Like Panama. Yeah, it's crazy how good Indonesia have gotten, considering how low in the rankings that they were literally just even a year or 2 years ago. But yeah, it's because of how young they are, man, and because of the dual national program. Ivar Jenner, Justin Human, Marcelo Ferdinand. I was so impressed. Marcelo bukan naturalisasi. Like, I could not believe how good Indonesia were. Barcelona asli Indonesia, they're boy. basically at the time a nobody country in the footballing world. So now that they're already making an impact at these youth tournaments and at the Asian Cup where they qualify for the knockout round, it's incredible what they've been able to achieve. It's a perfect pick. Indonesia, definitely one of the brightest futures in the world. And they won the esports Asian Cup. They did win the Indonesia juara e-sport AFC Asian season Cup. pertama. They beat Japan. The first point. They got on the Keren gak tuh? Aku sebagai orang Malaysia, rakyat Asia Tenggara sanggup pukul 1:30 pagi waktu Malaysia, aku tunggu sehingga jam hampir 4 pagi nak nunggu game antara Indonesia dan juga Korea. Ya, sama dengan saya begadang. Menarik aku rasa gol Puskas streak. Dia 2 gol malam tu. Aku nampak satu benda timnas Garuda ni tak takut, tak goyang, seolah-olah mereka ni dah biasa main dalam Piala Asia. Walhalnya first time join berbanding dengan konser ataupun Korea Selatan tak pernah untuk ke Piala Asia dan juga untuk ke Olimpik tak pernah gagal. Tapi pada tahun ini, season ini 2024, timnas Garuda Indonesia lemburkan rekod Korea Selatan selama 40 tahun gagal layak ke Olimpik. Gagal Olimpik andai Korea. kata timnas Garuda Indonesia layak ke final secara automatik untuk ke Olimpik. Semi final ni sebenarnya mungkin timnas Garuda Indonesia ni akan bermain dalam kelayakan ataupun playoff layak ke Olimpik macam tu. Selepas Qatar
di-kick keluar oleh pasukan Asia, Japan, untuk Japan layak ke semi-final. Dan Sukuahi kedua Indonesia pula tendang keluar Korea Selatan untuk mereka bermain dalam semi-final. Yang best juga sebenarnya, satu fakta menarik, lolosnya tim Garuda ni untuk ke semi-final adalah coach STY Shin Tae-yong. Dia adalah rakyat Korea Selatan, tetapi bayangkan pada 2018 kalau kau masih ingat, coach Shin Tae-yong pernah dibaling telur suatu kegagalan skuad Korea Selatan dalam Piala Dunia. Walaupun last game dalam peringkat kumpulan menang dengan pasukan Jerman, tetapi kerana gagal balik awal, dia dikecam, dicemooh, dikritik hebat, akhirnya kontrak tak disambung oleh Korea Selatan. Dan pada kali ini dibuktikan yang memang sememangnya lah pada coach Shin Tae-yong memang sangat berkualiti, mahal lah harga dia. Dan untuk pemain-pemain muda ke timnas Garuda ni, ya Allah, sangat kuat, jiwa melawan memang sangat kuat daripada stamina. Bayangkan daripada 90 minit tambah masa 30 minit, akhirnya gol lewat Korea Selatan tu membawa kepada penalti. Tetapi dalam penalti juga mental main peranan, kemenangan 11-10. Aku bayangkan ini adalah satu pembangkit semangat dan juga untuk perpaduan seluruh penduduk di Asia Tenggara ni, memberi support yang kuat kepada pasukan terutama Indonesia, serumpun Indonesia. Walaupun Sukuahi ada dua pasukan Asia Tenggara, Vietnam dan juga Indonesia, tetapi aku sebagai rakyat Malaysia menyeru korang semualah, penonton ataupun viewer Suara Expo untuk support, untuk tunggu game semi final Piala Asia bawah 23 ni, bagi sokongan pandu kepada skuad muda Indonesia ni, kerana Malaysia bela, baik role model terutama dukung Indonesia. Pengurusan bola sepak di Malaysia ni, aku mengharapkan ada penambahbaikan. Kita sebagai rakyat Malaysia kita trust pada proses. Apa yang berlaku pada pasukan Indonesia 11 tahun lepas, sisi gelap ataupun sejarah hitam pasukan Indonesia ni mereka dah lupakan. Mereka bina semula, akhirnya penyokong-penyokong Indonesia kembali riang, kembali gembira. So tahniah kepada seluruh penyokong Indonesia, kepada pasukan Indonesia, pemain-pemain muda Indonesia dan juga coach Shin Tae-yong yang bekerja keras untuk meloloskan diri ke semifinal. Dan aku mendoakan pasukan Garuda Indonesia muda ni akan terus lolos ke final. Pasukan yang menunggu Uzbekistan dan juga Arab Saudi tak silap, mereka ni sebenarnya pun goyang dengan pasukan Indonesia kerana semangat juang yang tinggi, mental yang sangat kuat dan kualiti yang ada pada pasukan Indonesia ni akan melemahkan kekuatan dua pasukan yang akan menunggu di semifinal. So tahniah sekali lagi, teruskan support bola sepak Asia Tenggara, support pasukan Garuda Indonesia dan juga kepada you all support Suara Expo. Sip, Indonesia jaya. Itu komentator rakyat Malaysia, warga Malaysia menyerukan untuk mendukung Indonesia dalam pertandingan semifinal melawan Uzbekistan. Ya, Indonesia ini sebenarnya dalam kancah sepak bola itu nggak ada apa-apanya teman-teman, kemarin juga. Dan rakyat Indonesia juga sangat merindukan kapan nih Indonesia bisa berkembang lebih jauh dalam hal sepak bola. Dan ini adalah sebuah momentum yang sangat luar biasa. Dan juga ini Indonesia setelah masuk ke semifinal membunuh para raksasa seperti Australia, raksasa Asia Tenggara ya, maksudnya Asia ya, raksasa Asia bukan Asia Tenggara, seperti Korea Selatan, Jordania, membunuh raksasa-raksasa tersebut. Ini baru Indonesia itu membuat mata-mata dunia tercengang dengan hal ini. Ya, Indonesia dengan skuad mudanya, di mana sebagian besar juga ikut di timnas senior, kemudian hari ini membela timnas U23. Jadi lebih dari 80% timnas yang ada di senior itu ada di timnas U23. Jadi masa depan Indonesia dalam sepak bola kalau konsisten seperti ini teman-teman akan sangat cerah ya. Kita berharap terus seperti ini dan prosesnya terus berkembang seperti halnya biasa teman-teman, sebagaimana hari ini yang sudah dilakukan. Jangan sampai melenceng lagi. Publik sepak bola Indonesia sangat mencintai sepak bola dan publik sepak bola Indonesia menaruh harapan besar di pundak-pundak ya, seperti Pak Erick Thohir, Shin Tae-yong dan semua staf pelatih dan lain sebagainya teman-teman. Ya, lupakan semua ocehan, nyinyiran orang-orang tidak suka dengan perkembangan timnas kita. Ya, kita tunggu sama-sama nanti ya, bagaimana Indonesia berjalan ke depan ini seperti apa.
kita pantengin sama-sama. Jangan lupa besok dukung Indonesia lawan Uzbekistan, kalau nggak salah jam 20.00 atau kick off-nya kira-kira jam 20.30. Indonesia Jaya, bravo Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.